Halo, selamat pagi ibu-ibu, atau di sana mungkin selamat siang atau selamat malam ya. Nah, kali ini saya Bidan Anessa akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan bagi ibu-ibu semua tentang resiko tinggi dalam kehamilan. Sekarang itu pertanyaannya adalah kita ini tergolong resiko tinggi atau enggak ya? Kayaknya aman-aman aja nih kehamilannya, tapi ternyata tanpa kita ketahui, oh ternyata kita tergolong resiko tinggi kehamilan dan itu menjadi salah satu penyebab kenapa banyak sekali angka kesakitan dan kematian pada diri ibu hamil bersalin dan nifas. Jadi penting sekali untuk tahu nih kita ini masuk ke golongan resiko tinggi kehamilan atau enggak. Sebelumnya tadi udah mengerjakan pretest ya. Nah, karena udah mengerjakan pretest udah mungkin bingung sama beberapa jawaban, kali ini akan kita bahas apa sih kehamilan resiko tinggi itu. Nah, kehamilan resiko tinggi itu adalah suatu kehamilan di mana jiwa dan kesehatan ibu itu cukup terancam karena kelompok resiko tinggi ini itu mengalami bahaya yang sebenarnya lebih besar dibandingkan ibu hamil dan bersalin normal lainnya. Jadi kita ini dikategorikan kepada ibu-ibu yang harus waspada lebih gitu. Karena memang kita mempunyai beberapa faktor. Siapa sih yang tergolong kepada risiko tinggi ini? Nah, ini perlu dicatat ya, apakah kita masuk ke golongan ini atau enggak. Yang pertama itu adalah ibu hamil yang pertama kali dia hamil usianya itu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kalau misalnya usianya 28 berarti enggak karena berada di rentang 20 sampai 35. Tapi kalau usianya 19 atau 37 ke atas, 35 ke atas ya. Nah, itu masuk ke golongan resiko tinggi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ibu hamil dengan jarak kehamilannya itu anak sebelumnya itu kurang dari 2 tahun. Jadi kalau anak ibu yang pertama itu usianya udah 3 tahun, 4 tahun itu aman ya. Tapi kalau yang kurang dari 2 tahun artinya masih rapat banget. Nah, itu masuk kepada golongan risiko tinggi. Atau juga persalinannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu juga risiko tinggi karena memang seperti hamil baru lagi, anak pertama lagi gitu. Jadi kita kategorikan risiko tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu hamil yang pernah melahirkan itu lebih dari 4 kali. Jadi kalau udah kehamilan kelima nih, nah itu udah masuk kepada risiko tinggi. Karena semakin sering kita melahirkan, otomatis energi kita berkurang, kemudian juga metabolisme tubuh kita juga jauh berbeda dari yang sebelumnya, hormonal juga gitu. Jadi sangat mempengaruhi kepada risiko tinggi kehamilan. Siapa lagi yang lainnya? Itu adalah ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Nah, dari hasil pemeriksaannya ini lebih dari 145 enggak? Kalau kurang dari 145 cm itu termasuk risiko tinggi karena biasanya mengalami panggul sempit. Makanya dia tergolong kepada risiko tinggi. Lanjut, ibu-ibu yang mengalami keguguran sebelumnya, pernah keguguran sekali, 2 kali, 3 kali, itu kita masuk risiko tinggi. Kenapa? Karena memang kehamilan kita lebih rentan dibandingkan ibu-ibu yang lainnya. Jadi sangat perlu dinotis. Lanjut, persalinan dengan tindakan misalnya seperti forceps, dulu melahirkannya pakai vakum, dulu melahirkannya itu dengan induksi, dulu melahirkannya itu dengan sesar, itu masuk kepada kelompok beresiko karena akan ada biasanya kemungkinan untuk terulang kembali di persalinan yang sekarang. Makanya kita tergolong ke dalam itu. Nah, ibu-ibu dengan penyakit seperti anemia, itu makanya kita perlu cek HB ya. Kalau yang HB-nya rendah dan tergolong anemia, itu ibu-ibu masuk ke kelompok risiko tinggi ini. Karena memang ibu-ibu beresiko lebih mengalami perdarahan dibandingkan ibu-ibu lainnya. Kemudian yang mengalami sakit gula, itu beresiko anaknya lahir besar. Preeklamsi, dikhawatirkan terjadi kejang pada saat persalinan. Jadi perlu sekali untuk mendeteksi penyakit-penyakit ini gitu. Lanjut, siapa lagi sih yang beresiko? Ibu-ibu dengan hamil kembar. Hamil kembar ini karena ada 2 bayi yang kita carry di dalam perut kita ya, otomatis memang kita lebih harus ekstra hati-hati karena memang kebutuhannya lebih tinggi, keluhannya lebih banyak gitu ya. Jadi hamil kembar ini masuk resiko tinggi. Lanjut, nah kalau misalnya kehamilannya udah lebih dari 42 minggu, udah lebih 2 minggu dari taksiran persalinan, itu juga masuk risiko tinggi. Kenapa? Karena fungsi dari plasenta itu udah berkurang banget. Jadi ibu-ibu harus ekstra waspada kalau misalnya kehamilannya udah lebih 2 minggu dari taksiran persalinan. Kalau lewat 3 hari gimana Bu Bidan? Nggak masalah, karena belum 2 minggu. Nggak masalah berarti ya, tapi tetap harus cek. Nah lanjut, letak sungsang juga masuk kategori resiko tinggi sekarang. Kalau dulu mungkin nggak masalah ya, tapi karena tingginya angka kegagalan persalinan dengan sungsang, maka itu masuk resiko tinggi dan persalinannya wajib itu harus dicek dulu ke dokter. Yang lain juga ya, tapi yang ini juga lebih waspada gitu. Nah, yang mengalami perdarahan pada saat hamil, saya hamil muda, dia sering perdarahan. Nah, itu juga beresiko untuk mengalami resiko tinggi pada saat persalinannya nanti. Nah, apa aja sih bahayanya kalau misalnya kita itu tergolong ke resiko tinggi? Perlu dinotis ya. Yang pertama itu kita akan cenderung mengalami keguguran atau abortus kalau hamilnya masih muda, karena memang kehamilannya itu nggak adekuat, nggak gimana ya,
nggak cukup optimal untuk mau dipertahankan sampai persalinan. Jadi makanya sering terjadi keguguran. Yang kedua juga sering partus macet. Apa sih partus macet? Maksud persalinannya lebih lama dibandingkan ibu-ibu yang normal, karena memang yang tadi ya metabolisme tubuh, kemudian ada masalah komplikasi, jadi persalinannya itu cenderung lebih lama. Kemudian juga rentan terjadi perdarahan, kemudian juga kematian janin di dalam rahim, dan berat bayi lahir rendah. Jadi ada bayi-bayi dengan kelompok berat badan itu kurang dari 2.500 gram. Nah itu sering terjadi pada yang kehamilan risiko tinggi ini. Biasanya itu penyebabnya karena anemia gitu ya. Nah pencegahannya gimana? Kita harus rajin-rajin nih mendengarkan penyuluhan dari bidan-bidan. Contohnya ini sekarang ya, mendengarkan penyuluhan dari bidan kita. Yang kedua harus rajin periksa kehamilan. Minimal itu 6 kali selama kehamilan. 4 kali dengan bidan, 2 kali dengan dokter. Maaf. Yang 2 kali dengan dokter itu memang di puskesmas kita pelaksanaannya. Jadi harus cek ke puskesmas at least 2 kali. Dan sebaiknya 1 kali USG juga ke RSUD gitu. Yang ketiga itu kita harus melakukan deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Jadi deteksi ini dapat kita lakukan di puskesmas, cek labor, kemudian screening lain-lain gitu ya untuk tahu kita sakit ada bakat preeklamsi enggak atau berisiko ini itu enggak. Itu harus kita lakukan pemeriksaan. Nah, sekian dulu, semoga ibu-ibu semua dapat mengambil manfaat dari video ini dan semoga nanti